Spatial Continuous Random Variables and Probability Distribution. Variabel acak kontinu khusus dan distribusi peluang. Uniform Distribution, distribusi yang uniform. Sebuah variabel acak X yang kontinu dikatakan memiliki distribusi yang uniform pada interval antara A dan B jika PDF dari X memenuhi seperti ini, fungsi seperti ini. Jadi fungsi f X dengan batas A dan B ini akan sama dengan seper B dikurangi A dalam interval X antara A dan B. Jadi A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, dan nilainya 0 untuk nilai-nilai X yang lainnya. Jadi ini disebut sebagai uniform distribution. The normal distribution, distribusi normal. Nama lainnya seringkali disebut sebagai distribusi Gaussian. Normal distribution atau distribusi normal. Sebuah variabel acak kontinu X dikatakan berdistribusi normal, normally distributed, dengan parameter mu dan sigma, di mana mu-nya adalah min dan sigma adalah standar deviasi, di mana mu-nya bisa bernilai berapa saja dari min tak hingga sampai tak hingga, min-nya ini, dan standar deviasinya harus lebih besar dari 0, positif dan tidak boleh 0, jika PDF dari X adalah memenuhi seperti ini. Perhatikan, ini adalah fungsi normal. Jadi fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikalikan E pangkat minus X minus mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Tentunya dengan nilai X berkisar antara min tak hingga sampai tak hingga. Ini dikatakan X berdistribusi normal. Standard normal distribution. Distribusi normal standar. Nah, distribusi normal standar bedanya dengan distribusi normal biasa adalah mu-nya 0 dan sigma 1. Jadi rata-ratanya 0. Standar deviasinya dianggap 1. Nah, ini nilai yang mu 0 dan sigma 1 ini membuat distribusi normal standar. Nah, biasanya variabelnya ditulis sebagai Z, bukan X biasanya. Maka PDF-nya, probability distribution function-nya berbentuk seperti ini. Karena mu-nya 0 dan sigma 1. Jadi, Fz sama dengan seper akar 2pi dikalikan E pangkat min Z kuadrat per 2. Tentunya dengan Z nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kumulatif distribution function-nya atau CDF-nya, nilai kumulatif. Dan ini yang seringkali ada tabelnya. Di buku-buku textbook, itu ada tabelnya. Jadi, ini adalah peluang nilai Z lebih kecil dari nilai tertentu. Atau Z kecil ya. PZ lebih kecil sama dengan dari nilai Z tertentu. Atau seringkali dinotasikan sebagai ini. VZ ya, VZ, atau seringkali notasi lain adalah NZ kalau di buku-buku ya. Ini sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan luas di bawah kurva. Luas di bawah kurvanya dinyatakan sebagai integral. Perhatikan ini integral dari minus tak hingga sampai Z. E pangkat minus U kuadrat per 2 DU. Ya, jadi ini adalah luas di bawah kurva, kurva normal, mulai dari min tak hingga sampai nilai Z kecil tertentu ya. Ini adalah distribusi normal standar, standard normal distribution. Nah, ini adalah kurva normal standar. Yang merah ini adalah kurva normal standar dan dia simetrik di titik 0. Ya, ketika Z sama dengan 0. Ini adalah garis simetrinya. Nah, kurva normal standar ini yang merah. Luas total di bawah kurvanya harus sama dengan 1 ya. Luas di bawah kurva ini sama dengan 1. Dan dia simetrik kiri kanan. Jadi kiri cerminan dari kanan. Alias kalau dilipat 2 ini akan berhimpit ya. Jadi dia memiliki simetri tengah pada titik Z sama dengan 0. Nah, luas di bawah kurva normal ini disebut sebagai CDF. Cumulative Distribution Function. Jadi ini tidak lain adalah peluang, nilai peluang ya, di mana Z besar itu lebih kecil dari nilai Z tertentu, yaitu Z kecil ini. Ini dinyatakan sebagai luas di bawah kurva ini.
Dan ini yang dinyatakan sebagai VZ, ya, atau P, Z besar lebih kecil sama dengan Z kecil. Atau sering juga NZ, sering juga disebut sebagai NZ. Nah, ini adalah contoh, kalau kita lihat dari tabel, bagaimana mencari nilai NZ, NZ di mana Z-nya 0,85, Z kecilnya 0,85. Atau peluang Z lebih kecil sama dengan 0,85. Itu tidak lain adalah luas di bawah kurva di bagian kiri sampai Z kecil sama dengan 0,85. Nah, ini kalau kita baca dari tabel atau dihitung integralnya hasilnya 0,8023. Nah, untuk Z lebih besar dari 1,32, ini kita bisa baca di tabel sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 1,32. Kenapa 1? Karena luas total di bawah kurva adalah 1. Sedangkan kita mau mencari luas di bawah kurva yang sebelah kanan ini. Z lebih besar dari 1,32. Sehingga berarti luas yang kita cari adalah 1 luas keseluruhannya dikurangi luas yang sebelah kiri. Luas sebelah kiri ini adalah ini. 1 dikurangi P, Z lebih kecil sama dengan 1,32. Nah, ini bisa lihat dari tabel, PZ lebih kecil dari 1,32. Nanti dihitung 1 dikurangi nilai yang kita ambil dari tabel, hasilnya adalah 0,0934. Nah, ini adalah contoh lain bagaimana menghitung luas di bawah kurva, tetapi nilai antara ya. Jadi nilai Z-nya ini antara min 2,1 sampai 1,78. Maka kita lihat luas di bawah kurva dari tabel di mana PZ lebih kecil dari 1,78 dan PZ lebih kecil dari min 2,1. Ya, ini diambil dari tabel, juga diambil dari tabel. Kalau Anda lihat dari tabel hasilnya 0,9625. Yang ini diambil dari tabel, hasilnya adalah 0,0179. Silakan dikurangkan, hasilnya 0,9446. Nah, ini adalah contoh cara baca atau ngambil nilai dari tabel. Misalkan saya hendak mencari berapakah peluang Z lebih kecil sama dengan 0,85. Nah, cara nyari di tabelnya adalah kita lihat. Ini nilai Z-nya, cari nilai Z yang 0,8 sekian. Nah, ini nih, di sini nih, subuh vertikal nih. Di kolom yang ini ya, kolom pertama. Cari 0,8. Nih, dapat 0,8. Lalu di sini kan 0,85. Nah, cari 0,05-nya. 0,05-nya berarti 0,0, 0,1, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Nah, berarti nilai yang kita cari adalah ini. 0,8 ditambah 0,05. Ya, ini saja, ini sama ini. Nah, ini nilai yang kita cari. Jadi, Z lebih kecil sama dengan 0,85, cara baca tabelnya adalah seperti ini. Kita dapatkan 0,802337. Nah, nilai ini. 0,802337. Jadi seperti itu cara baca nilai CDF dari distribusi normal dengan melihat tabel standar normal distribution ya. Nah, ini adalah notasi Z alpha. Notasi Z alpha ini adalah notasi Z di mana Z alpha ya bermakna peluang ya, yang ini yang diarsir peluang tapi dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan dari Z alpha. Jadi maksudnya adalah ini sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan Z alpha. Nah, luasnya ini sendiri adalah alpha. Ya, tentunya kisaran alpha harus antara 0 dan 1 ya. Kata maksimum adalah 1, minimum adalah 0. Nah, ini ada contoh-contoh. Kita lihat ya. Oke. Nah, yang pertama, misalkan Z adalah nilai variabel standar normal. Nah, temukan Z atau carilah Z, hitunglah Z jika peluang Z besar lebih kecil dari Z kecil sama dengan 0,9278. Jadi kita harus mencari Z kecilnya berapa. Nah, kita lihat dari tabel, carilah nilai di tengah-tengah tabel yang mendekati 0,9278. Lalu cari Z kecilnya berapa.
Nah, kalau Anda cari, nanti kita akan lihat di tabel, nanti akan didapatkan bahwa Z kecilnya ini 1,46. Demikian juga kalau kita diminta mencari berapakah P min Z lebih kecil dari Z besar, lebih kecil dari Z kecil. Hasilnya sama dengan 0,8132. Nah, ini tricky karena ini adalah bukan luas dari sebelah kiri, tapi luas di tengah-tengah yang dibatasi antara min Z dan Z ya. Triknya adalah seperti demikian. Ini kan sama dengan 2 kali P0 lebih kecil Z lebih kecil dari Z kecil. Kenapa bisa begini? Ini karena sifat yang tadi saya bilang yaitu sifat pencerminan ya, simetri di tengah 0. Jadi ini tidak lain adalah 2 kali 0 Z lebih kecil dari Z. Nilai ini itu. Nah, ini P0 lebih kecil Z lebih kecil dari Z kecil, ini tidak lain adalah P Z kecil lebih kecil sama dengan Z besar dikurangi setengah. Kenapa? Sekali lagi karena luas dari setengah. Ini adalah luas dari setengah dari kurvanya sampai nilai Z. Jadi, nah nilai ini adalah kita lihat sama dengan ini. Kenapa? Karena nilai setengah dari kurva normal adalah setengah. Karena luas totalnya adalah 1. Nah, karena dia simetri, maka luas yang ini di sebelah kanan. Luas yang di sebelah kanan totalnya adalah setengah. Makanya ini harus dikurangi setengah nih. Jadi PZ lebih kecil dari Z besar dikurangi setengah. Nah, ini akan sama dengan 2 PZ kecil lebih kecil dari Z dikurangi 1 sama dengan, nah ini kita bisa lihat dari tabel sama dengan, ini nanti kita bisa lihat dari tabel ya. Ini kan sama dengan 0,8132 nih. Sehingga PZ kecil lebih kecil dari Z besar yang kita cari-cari, ini tidak lain adalah 0,8132 ditambah 1 bagi 2. Hasilnya kalau betul, sekali lagi 0,8132, Anda tambah 1, ini pindah ke ruas ke sana. Jadi 1,8132, baru nanti bagi 2, hasilnya 0,9066. Nah, setelah kita dapatkan ini, ya, kan kita mau cari Z kecil berapa? Ya, ini kita lihat di tabel. 0,9066 mana yang paling mendekati, barulah cari Z kecilnya. Dan kalau kita lihat dari tabel, nanti dapat Z kecilnya 1,32. Nah, ini kita akan lihat contohnya untuk yang ini ya. Nah, kita lihat tadi kan kita mau cari Z kecil berapa? Kok bisa dapat 1,46? Nih, caranya begini. Si 0,9278 kita lihat di tabel. Mana nih di sini? Kita dapat ini nih yang paling dekat nih. 0,9278 ini paling dekat di sini. Ini lebih jauh, ini juga lebih jauh nih tetangganya nih. 0,926471 dan 0,929219. Paling dekat ini 0,927855. Paling dekat ke 0,9278. Ya sudah, kita ambil sel yang ini. Lalu kita lihat ini tuh berapa Z kecilnya. Lihat Z kecilnya berapa? Oh, ternyata 1,4. 1,4 berapa? Oh, ternyata 0,06. Jadi 1,46. Ya, sehingga Z kecil yang kita cari-cari adalah 0,146. Begitu. Nah, ini adalah non-standard normal distribution. Ini adalah distribusi yang tidak standar. Nah, umumnya kalau masalah-masalah dalam statistika, kita sering mendapatkan distribusi dari yang non-standar ya, yang tidak standar. Jadi variabel acaknya, random variabelnya nggak standar. Biasanya dinyatakan dengan X besar. Nah, kita bisa konversi dulu ke Z untuk supaya kita bisa baca tabel. Ya, jadi kita konversi X-nya ke Z. Cara konversinya gimana? Nah, Z-nya itu kita bisa dapatkan dengan cara si X ini kita kurangi dengan rata-rata, dengan mu, dengan min. Hasilnya dibagi sigma. Jadi Z besarnya sama dengan X min mu bagi sigma. Maka Z ini akan berdistribusi normal standar. Walaupun si X tidak berdistribusi normal standar. Dia cuma berdistribusi normal tidak standar. Jadi dikonversi dulu menggunakan ini ya. Jadi X besar dikurangi min, dikurangi mu, dibagi sigma. Dapatlah Z besar. Ketika kita sudah dapat Z besar, berarti Z besar ini berdistribusi normal standar. Nah, kita bisa gunakan tabel jadinya. Nah, ini adalah kurva normal ya. Kurva normal, tetapi kita lihat di sini nilai X-nya ini kita lihat ada titik-titik di mana ini X sama dengan minus 3 sigma.
Ini X min 2 sigma. Di mana sekali lagi sigmanya adalah standar deviasi. Ya, ini X minus sigma dan ini X-nya sama dengan mu. Sama dengan mu. Ini X ini adalah variabel acak yang tidak standar. Dan kurva normal untuk variabel acak yang tidak standar berpusat atau di tengahnya ini adalah ketika X sama dengan rata-rata. X sama dengan mu. Ya, ini adalah X sama dengan plus sigma, ini X sama dengan plus 2 sigma, ini X sama dengan plus 3 sigma. Nah, kalau kita lihat ini ya. Kita lihat ini adalah 68%. Luas di bawah kurva ini adalah 0,68 alias 68%. Sekali lagi luas total di bawah kurva adalah 1 ya. Tetapi luas kurva di mana X antara min sigma sampai plus sigma, ya antara minus standar deviasi sampai plus standar deviasi, jadi luas ini adalah 68% atau 0,68. Sedangkan luas antara X sama dengan min 2 sigma sampai plus 2 sigma, jadi luas ini di bawah kurva yang ini, jadi antara min 2 sampai plus 2 standar deviasi ya, ini luasnya adalah 95%, kira-kira ya. Kira-kira 95%, 0,95. Dan kalau kita lihat, luas antara min 3 sigma sampai plus 3 sigma, ini kira-kira 99,7% atau 0,997. Nah, jadi ini cukup besar nilainya ya, mendekati 1 ya, tetapi tidak 1. Nah, nilai-nilai ini sering muncul ya. Contoh aplikasinya adalah penentuan kualitas dari produk dari suatu katakanlah factory ataupun bisa perusahaan, bisa pabrik. Ya, kualitas dari produk yang dihasilkan haruslah memiliki kualitas yang diukur dalam persentase ya, persentase yang baiknya dibandingkan yang total produksi ya. Jadi contoh katakanlah ada perusahaan secara kasar saja atau sebuah pabrik factory yang memproduksi satu produk tertentu, jika mereka menerapkan manajemen yang namanya Six Sigma. Kenapa disebut Six Sigma? Karena kita lihat rentang antara X sama dengan minus 3 sigma sampai plus 3 sigma. Rentang di sini kita lihat plus 3 sigma dikurangi minus 3 sigma adalah Six Sigma. Kita lihat di sini ada Six Sigma 6 standar deviasi. Ya. Nah, manajemen perusahaan atau factory atau pabrik yang menerapkan Six Sigma ya, itu bermakna bahwa factory tersebut harus menghasilkan produk di mana ya kualitas produk yang bagusnya itu total ya minimum harus 99,7% dari total produk yang ada. Itu minimum, harus lebih. Kalau bisa sih 100%. Tetapi mereka strict ya. Minimal kegagalannya nggak boleh lebih dari 0,3%. Minimal kegagalannya. Atau sangat ditekan kalau bisa kegagalannya 0% dengan quality control. Ya, tetapi ini adalah nilai minimum ya yang distandarkan oleh factory atau pabrik supaya produknya ya minimum harus memiliki keberhasilan atau yang tidak gagal adalah 99,7%. Jadi cukup strict. Ya, itu nilai minimum, seharusnya lebih besar dari ini. Ya. Jadi ini adalah contoh luas di bawah kurva. Dan tadi yang saya ceritakan adalah contoh aplikasinya. Ya, ini adalah luas di bawah kurva normal antara min 3 sigma sampai plus 3 sigma dengan rentang 6 sigma. Nah, ini contoh lagi. Misalkan X adalah variabel acak, normal variabel, dengan mu sama dengan 80, minnya 80, dan standar deviasi sigma sama dengan 20. Hitunglah peluang X lebih kecil sama dengan 65. Nah, berarti peluang X lebih kecil sama dengan 65, cara menghitungnya adalah sama dengan peluang, nah Z lebih kecil sama dengan, nah kita konversi si X ini menjadi Z. Jadi 65 dikurangi 80 dibagi 20. Ya, kita konversi dulu. Sehingga nilai 65 dikurangi 80 bagi 20 ini menjadi minus 0,75. Jadi P peluang X lebih kecil sama dengan 65 ini ekuivalen dengan peluang Z lebih kecil sama dengan minus 0,75. Nah, kita lihat dari tabel
atau bisa hitung integralnya juga kalau mau, atau lihat saja di tabel, hasilnya adalah 0,2266. Contoh lain adalah a particular rash shown up at an elementary school. Jadi pada sebuah sekolah dasar, katakanlah ada wabah ya, wabah ada rash gitu ya, bercak-bercak ataupun bisa seperti cacar dan sebagainya. Nah, it has been determined that the length of time that the rash will last is normally distributed with mu equal 6 days and sigma equal 1.5 days. Jadi ceritanya telah ditentukan bahwa durasi waktu ya, bahwa wabah tersebut berlangsung ya, itu berdistribusi normal dengan min sama dengan 6 hari dan standar deviasi 1,5 hari. Ya. Jadi ini ceritanya it has been determined. Jadi sudah ceritanya sudah diketahui, dianggap tahu ya, tentunya oleh epidemiolog ya. Karena ini adalah sebuah epidemi, bahwa mu-nya 6 hari, sigmanya 1,5 hari. Find the probability that for a student selected at random, the rash will last for between 3.75 and 9 days. Jadi, hitunglah peluang bahwa seorang siswa pada sekolah tersebut yang dipilih secara acak, salah satu siswa saja, ya, bahwa rash ataupun cacar yang dideritanya akan cuma berlangsung antara 3,75 sampai 9 hari. Nah, ini adalah contoh problem penerapan tentang distribusi normal ya. Dalam apa ini? Dalam bidang medis ya, dalam epidemiologi. Jadi, ini adalah contoh penerapan di bidang medis atau epidemiologi ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita lihat. Nah, kita lihat yang kita cari, X-nya berarti antara 3,75 sampai 9. Berapakah peluang X antara 3,75 sampai 9? Kita konversi masing-masing ke Z. Jadi 3,75 dikurangi 6 bagi 1,5. Yang ini 9 dikurangi 6 bagi 1,5. Sehingga ini peluang dari Z yang bernilai antara min 1,5, ini min 1,5 ya, sampai nilainya 9 dikurangi 6 bagi 1,5, 2. Jadi min 1,5 sampai 2. Berapakah peluang Z antara min 1,5 sampai 2? Min 1,5 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 2. Berapa peluangnya? Nah, kita hitung. Dari tabel kita dapatkan bahwa peluang Z lebih kecil sama dengan 2 adalah 0,9772. Dan peluang Z lebih kecil sama dengan min 1,5 adalah 0,0668. Kalau kita kurangkan, hasilnya adalah 0,9104. Nah, distribusi normal itu bisa diaproksimasi oleh distribusi binomial, atau dengan kata lain distribusi binomial ya, itu bisa mengaproksimasi distribusi normal. Jadi ketika n-nya besar ya, nilainya n-nya besar, maka distribusi binomial itu akan mendekati distribusi normal. Misalkan X adalah distribusi binomial. Ya, ada n trial. Masing-masing dengan peluang sukses P kecil ya. Jika distribusi binomial, histogramnya ini tidak terlalu tidak perlu condong kiri atau condong kanan ya. Jadi benar-benar ya, anggap saja dia tepat di tengah ya, jadi simetrik. Nah, maka X dapat diaproksimasi oleh distribusi normal. Jadi kita lihat peluang X lebih kecil sama dengan X ini akan mendekati, atau sebut sebaliknya ya, mendekati distribusi normal. Jadi ketika N ini cukup besar, maka distribusi binomial ini bisa diaproksimasi atau mengaproksimasi distribusi normal. Jadi ini tidak lain adalah V ya, X kecil tambah setengah dikurangi NP dibagi akar NP kali 1 min P. Di mana mu-nya atau min-nya dari distribusi normalnya adalah NP.
dan standar deviasi, dan variansinya, ini sigma kuadrat atau standar deviasi kuadrat, ini sama dengan NP kali 1 min P. Ya, jadi ini cara untuk aproksimasi distribusi binomial ke distribusi normal. Nah, contoh ya. Kita lihat saja. Nah, contoh. Misalkan pada sebuah kelas di kuliah, peluang untuk lulus mata kuliah statistik adalah mata kuliah statistika adalah 0,72 ya, 72%. Jika 500 mahasiswa mengikuti kuliah tersebut pada satu semester, hitunglah peluang bahwa setidaknya at most paling banyak 375 mahasiswa lulus. Ini paling kecil berarti ya. Paling banyak, at most itu paling banyak ya. Berarti hitunglah peluang paling banyak 375 mahasiswa lulus. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, kita lihat dulu bahwa mu-nya sama dengan NP ya. Min-nya sama dengan NP. N-nya ada 500 dan 500 ini dianggap cukup besar ya. 500 kali 0,72. Peluang satu mahasiswa lulusnya 0,72. Hasilnya adalah 360. Nah, sigmanya, standar deviasinya adalah akar dari NP kali 1 min P. Akar dari 500 kali 0,72 kali 0,28. Ini kalau Anda hitung kira-kira 10. Sehingga peluang X lebih kecil sama dengan 375. Ya. At most 375, berarti lebih kecil sama dengan 375. Ini kira-kira ya, hampir sama dengan ini. Approximate ya. Approximate berarti approximately ya berarti ini distribusi normal ya. Z-nya adalah 3,75, Z lebih kecil sama dengan 375,5 dikurangi 360 bagi 10. Ya, ini pakai formula yang tadi. Pakai formula aproksimasi distribusi normal dari binomial. Ini sama dengan peluang Z lebih kecil dari 1,55. Nah, Anda cari dari tabel adalah 0,9394. Peluangnya cukup besar ya. Hampir 94%.